Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Dua raksasa Italia, Juventus dan Inter Milan akan berduel di laga final Coppa Italia 2021-2022 di Stadio Olimpico Kamis dini hari besok. Dilansir dari bola.net, duel ini bisa dikatakan duel yang bersejarah. Pasalnya, keduanya terakhir kali bersua di final Coppa Italia pada tahun 1965 silam. Juventus sukses melangkah ke babak final usai mengalahkan Fiorentina di semifinal. Sementara Inter membekuk rival sekotanya AC Milan. Inter sendiri pasti akan pede menjalani laga ini. Dari 10 laga terakhirnya mereka cuma kalah sekali dan di tiap laga mereka selalu bisa mencetak gol, termasuk saat melawan Juventus pada awal April lalu. Di sisi lain, Juve dalam 10 laga terakhirnya mereka kalah 3 kali, termasuk melawan Inter di Turin. Laga ini diharap bisa berlangsung seru, namun ada kans duel ini mungkin berjalan alot dan minim gol karena dalam 6 pertemuan terakhir hanya ada 1 laga yang menghasilkan lebih dari 4 gol. Keduanya sudah pasti ingin memenangkan laga ini. Bagi Juventus, gelar ini akan penting karena jika gagal maka ini akan menjadi pertama kalinya Bianconeri menjalani musim tanpa meraih gelar juara. Sementara bagi Inter ini bisa jadi pelampiasan karena kans mereka meraih Scudetto sekarang cukup kecil. Atau jika menang mereka berpeluang untuk meraih treble. Inter bakal meraup uang hadiah sebesar 5,5 juta euro atau setara sekitar 85 miliar rupiah jika berhasil menjuarai Coppa Italia musim ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa jumlah 5,5 juta euro itu merupakan total uang hadiah yang akan didapat Nerazzurri jika berhasil menjuarai Coppa Italia. Angka itu sudah termasuk hadiah partisipasi mereka di Piala Super Italia musim depan. Inter dan Juventus sudah mengantongi hadiah sebesar 2 juta euro karena mampu menembus babak final Coppa Italia. Dan mereka akan mendapat kucuran lagi sebesar 5,5 juta euro jika sukses menjadi juara. Selain itu, dengan kemenangan di Coppa nanti akan memastikan tempat di Piala Super Italia edisi musim depan yang kabarnya bernilai 3 juta euro. Oleh karena itu, baik Nerazzurri maupun Bianconeri sama-sama menyadarinya tentang potensi keuntungan finansial dari kemenangan di laga final pada tengah pekan ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengakui bahwa dia tidak menyangka akan berada dalam perebutan treble domestik pada tahap musim ini dan menegaskan dia tidak menyesal tentang kompetisi ini. Dalam konferensi pers jelang laga final itu, ia sampaikan beberapa hal, salah satunya soal kondisi Bastoni. Akankah Alessandro Bastoni tersedia untuk pertandingan? Seluruh tim tersedia kecuali Mattias Vecino yang mengalami masalah kemarin. Dia akan absen selama 3 atau 4 hari. Tidak ada yang serius tetapi dia tidak akan tersedia besok. Bastoni sudah kembali tapi saya harus membuat penilaian saya. Saya masih memiliki beberapa keraguan, sebagai pelatih saya selalu memilikinya. Kami memiliki sesi latihan ringan besok pagi dan kemudian saya akan memilih susunan pemain. Inzaghi diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Juventus di final Coppa Italia. Bastoni yang telah fit akan berada di trio pertahanan bersama De Vrij dan Skriniar. Di lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Barella dan Brozovic tetap menjadi pilihan utama. Untuk sisi sayap kanan, Inzaghi belum memastikan Dumfries atau Darmian yang akan memulai dari awal, sedangkan di sisi sebelahnya dipastikan Perisic akan menjadi starter. Untuk lini depan, Edin Dzeko atau Korea akan menjadi tandem Lautaro Martinez yang dipastikan turun sebagai starter.
Presiden Inter Stefan Zhang telah memberi lampu hijau kepada manajemen klub untuk merampungkan perekrutan Paulo Dybala dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa sang presiden telah memberikan persetujuannya terkait perekrutan Dybala, meskipun klub berencana untuk memangkas tagihan upah selama jendela transfer musim panas ini. Sebenarnya sulit bagi Inter untuk memenuhi permintaan gaji Dybala yang tinggi. Akan tetapi Zhang sangat menyadari nilai dan kualitas pemain berusia 28 tahun itu dan yakin CEO BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio mampu menemukan solusi terkait masalah tersebut. Pemain internasional Argentina itu sebelumnya dilaporkan telah menolak tawaran yang datang dari klub lain demi bergabung dengan Inter. Dia pun sedang menanti penyelesaian akhir dari kubu Nerazzurri. Dybala dipastikan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer pada Juni 2022. Dia mengakhiri hubungannya dengan Bianconeri setelah 7 tahun bersama karena gagal menemukan kesepakatan terkait pembaruan kontrak. Selain Inter, beberapa klub top Eropa lainnya terutama Tottenham Hotspur, Manchester United, Barcelona dan Bayern Munchen diklaim juga tertarik pada La Joya. Namun pilihannya hanya ingin berseragam Nerazzurri. Striker Inter Lautaro Martinez dan gelandang Nicolo Barella sama-sama telah menegaskan keinginan mereka untuk bertahan di Nerazzurri. Namun ini tak berarti klub tidak akan menjual mereka di musim panas ini. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa situasi keuangan Nerazzurri dapat memaksa mereka menjual salah satu pemain kunci mereka. Situasi keuangan Nerazzurri menjelang musim panas ini tidak seburuk musim sebelumnya, tetapi tidak dapat dihindari fakta bahwa klub memiliki target keuangan yang harus dipenuhi. Laporan lain dari Tuttosport mengatakan bahwa jika Inter terbuka untuk menjual pemain manapun jika ada tawaran lebih dari 70 juta euro. Lautaro sudah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk bersama Nerazzurri, namun dengan adanya minat dari klub besar Liga Primer dan La Liga, pemain berusia 24 tahun itu terdepan berada di pintu keluar Inter. Diyakini klub peminat sanggup membayar 60 hingga 70 juta euro untuk El Toro. Barella juga akan menjadi salah satu pemain yang paling dicari dan berharga di skuad Inter. Dan bersama dengan Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar akan menjadi salah satu pemain yang bisa dijual jika ada tawaran besar datang. Ivan Perisic tetap meminta agar proyek di Inter tetap sepenuhnya kompetitif jika dia ingin memperpanjang kontraknya di luar akhir musim ini. Seperti yang dilaporkan Tuttosport bahwa pemain berusia 33 tahun itu menjadikan kondisi skuad musim depan menjadi bagian penting dari pertimbangannya sebelum ia bersedia untuk memperbarui kontrak dengan Nerazzurri. Inter akan duduk untuk pembicaraan kontrak yang menentukan dengan Perisic di akhir musim. Dengan kesepakatan Kroasia saat ini akan habis pada akhir Juni. Performa Perisic musim ini luar biasa dan klub akan melakukan segala hal yang mereka bisa untuk meyakinkannya tentang perpanjangan kontrak. Tetapi sang pemain hanya tertarik untuk bertahan jika dia merasa level tim tetap kompetitif. Nerazzurri akan memberikan jaminan kepada pemain berusia 33 tahun itu bahwa meskipun tujuan finansial dikejar oleh klub selama musim panas, tim akan tetap berada di level tinggi, termasuk penandatanganan Paulo Dybala dengan status bebas transfer. CEO Inter BP Marotta sangat optimis Ivan Perisic bakal bertahan beberapa tahun lagi bersama Nerazzurri. Kontrak Perisic saat ini di Inter akan habis pada akhir Juni 2022. Mengingat performa luar biasa yang ia tunjukkan sejauh musim ini, membuat manajemen klub sangat terkesan dan berupaya untuk mencapai kesepakatan pembaruan kontrak. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia menjelang final Coppa Italia antara Nerazzurri melawan Juventus,
Marotta membahas tentang situasi pemain asal Kroasia tersebut. Jika Perisic memiliki keinginan untuk terus tinggal bersama kami, maka kami dengan senang hati akan mempertahankannya. Saya sangat percaya diri dalam hal itu.